Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Amelia dari 5R3. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ari Nurdiansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Langsung saja, di sini saya akan membacakan proposal penelitian saya dengan judul Efektivitas Program Literasi Pendidikan Agama Islam terhadap minat baca dan pemahaman keagamaan siswa di kelas 7 SMP Negeri 5 Cilegon dengan jenis penelitian kuasi eksperimen. Penelitian ini termasuk kuasi eksperimen karena peneliti ingin mengetahui pengaruh atau efektivitas suatu perlakuan program literasi pendidikan agama Islam terhadap dua variabel hasil minat baca dan pemahaman keagamaan, tetapi tidak menggunakan kelompok kontrol secara penuh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain one group pretest post-test design, di mana hanya ada satu kelompok yang diberi tes awal, pretest, untuk mengetahui kondisi sebelum program literasi dilaksanakan, lalu diberi perlakuan program literasi pendidikan agama Islam. Dan selanjutnya dilakukan tes akhir, post-test, untuk melihat perubahan yang terjadi. Latar belakang: pada era di mana kemajuan teknologi dan arus informasi begitu cepat, muncul paradoks di bidang pendidikan. Meskipun banyak akses bacaan dan media digital, kenyataannya banyak siswa masih menunjukkan minat baca yang rendah dan pemahaman keagamaan yang belum optimal. Hal ini juga terlihat di lingkungan sekolah menengah pertama, termasuk SMP Negeri 5 Cilegon, di mana siswa berada pada membaca tetapi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari siswa, tahap awal pembentukan kebiasaan literasi dan nilai-nilai keagamaan. Kegiatan literasi termasuk literasi keagamaan menjadi semakin penting bukan hanya sebagai pengembangan keterampilan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa gerakan literasi di sekolah berperan signifikan dalam meningkatkan minat baca siswa. Misalnya, penelitian oleh Asih Ariyanti dan Siti Rahmi pada sekolah dasar menemukan bahwa penerapan kegiatan literasi seperti 15 menit membaca sebelum pelajaran, pojok baca, dan penataan bacaan di sekolah terbukti meningkatkan minat baca siswa. Demikian pula penelitian oleh Yahya Khairul Aziz dan Aninditya Sri Nugraheni di MI menunjukkan bahwa program literasi yang sistematis dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan kebiasaan membaca. Namun, meski minat baca menjadi fokus utama, pemahaman keagamaan sebagai salah satu aspek literasi religius seringkali kurang mendapatkan perhatian yang terukur. Literasi keagamaan tidak hanya sebatas membaca teks agama, tetapi memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari yang penting untuk pengembangan karakter siswa. Dalam konteks pendidikan agama Islam, literasi keagamaan menjadi bagian integral dari pendidikan karakter dan spiritual. Rumusan masalah asosiatif kasual digunakan untuk meneliti hubungan atau pengaruh sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam konteks penelitian ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana program literasi pendidikan agama Islam berperan dalam meningkatkan minat baca dan pemahaman keagamaan siswa. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah program literasi pendidikan agama Islam efektif dalam meningkatkan minat baca dan pemahaman keagamaan siswa kelas 7 SMPN 5 Cilegon. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas program literasi pendidikan agama Islam dalam meningkatkan minat baca dan pemahaman keagamaan siswa di kelas 7 SMPN 5 Cilegon.
Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas independen atau X, variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan. Yang kedua ada variabel terikat, dependen atau Y, variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Jenis variabel pada penelitian ini, jenis variabel X, yaitu program literasi pendidikan agama Islam, yaitu kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan literasi keagamaan siswa melalui aktivitas membaca, memahami, dan menghayati nilai-nilai Islam dari berbagai sumber bacaan keagamaan. Variabel terikat Y1, minat baca siswa, yaitu dorongan dan ketertarikan siswa terhadap kegiatan membaca yang ditunjukkan melalui kesenangan kebiasaan dan keinginan untuk mencari bahan bacaan, khususnya yang bernilai edukatif dan keagamaan. Variabel terikat Y1, pemahaman keagamaan siswa, yaitu tingkat pengetahuan, penghayatan, serta kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai hasil dari kegiatan literasi pendidikan agama Islam. Hipotesis penelitian. Hipotesis asosiatif kasual merupakan dugaan sementara yang menyatakan adanya hubungan sebab akibat pengaruh antara dua atau lebih variabel. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis ini digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas X benar-benar memberikan pengaruh terhadap variabel terikat Y. Dengan kata lain, hipotesis asosiatif kasual tidak hanya ingin mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan, tetapi juga ingin memastikan apakah hubungan tersebut bersifat kausal atau menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel bebas X, program literasi pendidikan agama Islam, variabel terikat Y, minat baca dan pemahaman keagamaan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan adanya pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel terikat melalui analisis statistik. Dalam konteks penelitian ini, hipotesis disusun untuk menguji sejauh mana program literasi pendidikan agama Islam variabel X berpengaruh terhadap minat baca variabel Y1 dan pemahaman keagamaan siswa variabel Y2, kelas 7 SMPN 5 Cilegon. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis 0. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara program literasi pendidikan agama Islam terhadap minat baca dan pemahaman keagamaan siswa kelas 7 SMPN 5 Cilegon. Hipotesis alternatif, terdapat pengaruh yang signifikan antara program literasi pendidikan agama Islam terhadap minat baca dan pemahaman keagamaan siswa kelas 7 SMPN 5 Cilegon. Selanjutnya populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMPN 5 SMP Negeri 5 Cilegon tahun ajaran 2024-2005. Populasi tersebut terdiri dari kelas 7A sampai dengan 7K, sehingga terdapat 11 kelas. Di setiap kelas berjumlah 30 siswa, sehingga total keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah 330 siswa. Pemilihan populasi kelas 7 dilakukan karena pada tingkat ini siswa sedang berada pada tahap awal pembentukan kebiasaan belajar dan literasi, termasuk literasi keagamaan. Selain itu, kelas 7 juga merupakan kelompok yang baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah menengah pertama,
sehingga efektivitas program literasi pendidikan agama Islam diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan minat baca dan pemahaman keagamaan mereka. Populasi ini dianggap relevan karena seluruh siswa di tingkat tersebut secara aktif mengikuti kegiatan literasi pendidikan agama Islam yang menjadi bagian dari program program literasi sekolah. Dengan demikian, populasi ini dinilai representatif untuk menggambarkan sejauh mana program literasi PAI dapat berpengaruh terhadap minat baca dan pemahaman keagamaan siswa di SMP Negeri 5 Cilegon. Sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Cilegon yang berjumlah total 330 siswa, terdiri atas 11 kelas 7A sampai dengan 7K. Dengan masing-masing kelas berjumlah 30 siswa. Karena jumlah populasi ini cukup besar, maka peneliti tidak mengambil seluruh populasi, melainkan hanya sebagian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan karakteristik populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti memilih satu kelas dari keseluruhan kelas 7, yaitu kelas 7C yang berjumlah 30 siswa, dengan pertimbangan bahwa kelas tersebut telah aktif mengikuti kegiatan program literasi PAI secara rutin dan memiliki keaktifan belajar yang seimbang antara siswa laki-laki dan perempuan. Teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel non-probability sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua kelas dalam populasi dianggap memiliki tingkat keterlibatan dan karakteristik yang sama dalam pelaksanaan program literasi pendidikan agama Islam. Oleh sebab itu, peneliti memilih satu kelas yang dianggap mewakili populasi, memiliki tingkat keaktifan yang stabil, serta telah mengikuti kegiatan literasi PAI secara rutin. Jenis data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berbentuk numerik, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan instrumen tes dan angket yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data numerik ini digunakan untuk melihat perubahan nilai atau perbedaan skor antara hasil pretest dan posttest setelah pelaksanaan program literasi pendidikan agama Islam. Di sini bisa dilihat ada contoh data numerik. Keterangannya, skor pretest menunjukkan tingkat minat baca dan pemahaman keagamaan siswa sebelum program literasi pendidikan agama dilaksanakan. Skor post-test menunjukkan tingkat keduanya setelah program dilaksanakan. Data dalam bentuk angka tersebut kemudian diolah menggunakan uji statistik, misalnya uji T atau uji Gain, untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi, data numerik dalam penelitian ini berupa skor hasil tes dan angket yang diisi oleh siswa yang menunjukkan peningkatan atau perubahan minat baca dan pemahaman keagamaan
setelah mengikuti program literasi pendidikan agama Islam. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan sesuai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel terikat yang diukur, yaitu minat baca dan pemahaman keagamaan siswa, sehingga diperlukan teknik dan instrumen yang tepat. Adapun metode pengumpulan data yang digunakannya adalah yang pertama, tes. Tes digunakan untuk mengukur pemahaman keagamaan siswa variabel Y2 sebelum dan sesudah diberikan perlakuan program literasi pendidikan agama Islam. Pretest, tes awal diberikan sebelum program dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pemahaman keagamaan siswa pada kondisi awal. Bentuk tesnya, tes objektif pilihan ganda sebanyak 20 soal. Materi sesuai kompetensi dasar PAI yang relevan dengan literasi keagamaan. Skor dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar. Post-test, tes setelah perlakuan diberikan untuk melihat peningkatan pemahaman keagamaan siswa. Bentuk dan tingkat kesulitan soal setara dengan pretest untuk menjaga validitas perbandingan. Yang kedua, angket atau kuesioner. Angket digunakan untuk mengukur minat baca siswa, variabel Y1. Instrumen ini berupa daftar pernyataan yang harus diisi siswa berdasarkan kondisi diri mereka. Bentuk angket menggunakan skala Likert dengan pilihan 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Ragu-ragu, 4. Setuju, 5. Sangat setuju. Terdiri dari 20 pernyataan yang mencakup indikator ketertarikan membaca, frekuensi membaca, kesenangan terhadap bahan bacaan, motivasi mencari bacaan, sikap terhadap kegiatan literasi pendidikan agama Islam. Pretest angket dilakukan sebelum program literasi pendidikan agama Islam untuk mengetahui level awal minat baca siswa. Post-test angket diberikan setelah program untuk mengukur perubahan tingkat minat baca siswa. Yang ketiga, observasi. Observasi digunakan untuk melihat keaktifan siswa selama program literasi pendidikan agama Islam berlangsung. Jenis observasi non-partisipatif. Peneliti mengamati tanpa terlibat langsung dalam kegiatan siswa. Aspek yang diamati yaitu keaktifan membaca di pojok baca atau ruang literasi, partisipasi siswa dalam diskusi literasi pendidikan agama Islam, kelancaran dalam memahami teks keagamaan, antusias terhadap kegiatan literasi, membaca, mencatat, dan bertanya. Observasi dilakukan menggunakan lembar observasi terstruktur dengan ranting 1-4. Yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan penelitian. Jenis dokumennya yaitu foto kegiatan program literasi pendidikan agama Islam, jadwal kegiatan literasi sekolah, rekap nilai harian pendidikan agama Islam, buku absen siswa saat kegiatan literasi, catatan refleksi guru atau wali kelas. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sehingga variabel penelitian dapat diukur secara valid dan reliabel. Pada penelitian ini terdapat 2 variabel terikat, yaitu minat baca dan pemahaman keagamaan siswa.
sehingga dibutuhkan dua variabel instrumen utama yang berbeda, yaitu instrumen tes dan instrumen angket, serta instrumen pendukung berupa lembar observasi. Yang pertama, instrumen tes pemahaman keagamaan Y2, variabel Y2. Instrumen tes digunakan untuk mengukur pemahaman keagamaan siswa sebelum dan sesudah perlakuan program literasi pendidikan agama Islam. Bentuk tesnya, tes objektif model pilihan ganda. Jumlah soal 20 butir. Setiap soal memiliki 4 pilihan jawaban, A, B, C, dan D. Skornya, jawaban benar 1, jawaban salah 0. Skor maksimal 15 atau 20 sampai dengan 20. Disesuaikan dengan jumlah soal. Di sini ada kisi-kisi instrumen tes. Dan dua contoh butir soal. Yang kedua ada instrumen angket minat baca. Variabel Y1. Angket digunakan untuk mengetahui minat baca siswa sebelum dan sesudah mengikuti program literasi pendidikan agama Islam. Bentuk angket skala Likert dengan pilihan 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 ragu-ragu, 2 setuju, 1 sangat tidak setuju. Indikator minat baca, yang pertama ketertarikan terhadap aktivitas baca, kedua kebiasaan membaca, ketiga motivasi mencari bahan bacaan, 4 sikap terhadap kegiatan literasi, 5 minat baca teks keagamaan. Di sini ada kisi-kisi dan contoh pernyataan. Contoh pernyataan positif, saya senang ketika kegiatan membaca dimulai. Pernyataan negatifnya, saya merasa bosan ketika diminta untuk membaca. Dan seterusnya. Yang ketiga, instrumen lembar observasi. Instrumen ini digunakan sebagai data pendukung untuk melihat keaktifan siswa selama program berlangsung. Bentuk observasi terstruktur dengan skala penilaian 1 sampai 4. 1 tidak pernah terlihat, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu. Aspek yang diamatinya, keaktifan membaca ketika kegiatan dimulai. Kedua, kemampuan memahami bacaan. Ketiga, antusias dalam diskusi literasi. 4, kerapian mencatat hasil bacaan. 5, kesungguhan mengikuti kegiatan literasi pendidikan agama Islam. Sini ada contoh format observasi. Aspek yang diamati yang pertama, siswa aktif membaca saat kegiatan berlangsung. Bisa di checklist nomor berapa, 3 sering. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen penelitian harus memenuhi 2 syarat utama, yaitu valid dan reliable. Instrumen yang valid berarti benar-benar mengukur apa yang harusnya diukur, sedangkan instrumen yang reliable berarti menghasilkan data yang konsisten dan stabil pada penelitian ini. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap instrumen angket dan tes sebelum digunakan untuk pengambilan data. Yang pertama, uji validitas instrumen. Validitas adalah derajat ketetapan suatu instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur.
Instrumen dikatakan valid apabila butir-butir pernyataan atau soal mampu mewakili indikator variabel dan benar-benar mengukur aspek yang dimaksud. Menurut Sugiono, validitas menunjukkan sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu instrumen dalam melakukan fungsi ukurnya. Jenis validitas yang digunakan dalam penelitian ini digunakan validitas isi, content validity, dan validitas empiris. Yang pertama, validitas isi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh butir soal atau pernyataan telah sesuai dengan teori yang digunakan, indikator variabel, dan kisi-kisi instrumen. Pengujian validitas isi dilakukan melalui expert judgment, penilaian ahli, yaitu dosen ahli bidang PAI atau penelitian pendidikan, penilaian kesesuaian antara kisi-kisi dan butir instrumen. Hasil penilaian ahli menjadi dasar perbaikan butir instrumen sebelum diuji cobakan. Yang kedua, validitas empiris. Konstruk validity atau validitas butir. Validitas empiris dilakukan menggunakan data hasil uji coba instrumen kepada responden yang memiliki karakteristik serupa dengan sampel penelitian. Untuk angket skala Likert, validitas diuji menggunakan korelasi product moment person. Untuk tes objektif pilihan ganda, validitas diuji dengan analisis tingkat kesukaran, daya pembeda, dan korelasi butir poin biserial. Dasar pengambilan keputusannya, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item dinyatakan gugur dan perlu direvisi atau dihapus. Uji validitas ini bertujuan memastikan bahwa setiap item instrumen mampu mengukur indikator variabel minat baca atau pemahaman keagamaan secara cepat dan akurat. Yang kedua, uji reliabilitas instrumen. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi instrumen dalam mengukur suatu variabel. Instrumen dikatakan reliable apabila menghasilkan data yang sama ketika digunakan dalam kondisi yang relatif sama. Menurut Ari Kunto, instrumen yang reliable adalah instrumen yang dapat dipercaya dan memberikan hasil yang stabil. Metode reliabilitas yang digunakan, yang pertama, reliabilitas angket minat baca. Instrumen angket menggunakan skala Likert, sehingga reliabilitas diuji menggunakan Cronbach-Alpha. Instrumen dikatakan reliable apabila nilai A lebih besar dari 0,70 kategori tinggi, 0,60 sampai 0,70 cukup reliable, kurang dari 0,60 tidak reliable. Cronbach-Alpha digunakan karena angket memiliki item pernyataan lebih dari 2, skala bertingkat ordinal, dan tidak berbentuk benar salah. Yang kedua, reliabilitas tes pemahaman keagamaan. Tes bentuk pilihan ganda diuji reliabilitasnya menggunakan KR20 atau KR21.
Bila tingkat kesukaran soal relatif seimbang, KR20 tepat digunakan karena item tes bersifat dikotomi benar 1, salah 0. Jumlah soal lebih dari 2. Mengukur satu konstruk pemahaman keagamaan. Dasar pengambilan keputusan, nilai reliabilitas R lebih besar dari 0,70, reliable baik. Nilai R antara 0,50 sampai 0,70 cukup reliable. Nilai R kurang dari 0,50 sama dengan kurang reliable. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan uji validitas dan reliabilitas. Secara umum, langkah pengujian instrumen pada proposal ini adalah menyusun kisi-kisi instrumen berdasarkan indikator setiap variabel, membuat butir soal atau angket sesuai kisi-kisi, melakukan validasi ahli untuk menilai kesesuaian isi, melakukan uji coba instrumen tryout pada siswa yang memiliki karakteristik mirip dengan sampel, mengisi validitas butir, angket, korelasi produk momen, tes point-based serial, menganalisis reliabilitasnya, angket, Cronbach's alpha, tes KR20 atau KR21. Memperbaiki instrumen berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, menggunakan instrumen final untuk pengumpulan data penelitian. Selanjutnya, analisis data penelitian. Analisis data dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau peningkatan yang signifikan setelah siswa diberikan perlakuan berupa program literasi pendidikan agama Islam. Karena desain penelitian menggunakan one group pretest post-test desain, maka analisis difokuskan pada perbandingan skor sebelum pretest dan sesudah post-test. Perlakuan untuk kedua variabel yaitu minat baca dan pemahaman keagamaan. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data awal dan hasil setelah perlakuan. Teknik ini menghasilkan informasi berupa mean, median, modus, nilai minimum dan maksimum, standar deviasi. Analisis deskriptif dilakukan untuk skor pretest membaca, skor post-test skor pretest minat baca, skor post-test minat baca, skor pretest pemahaman keagamaan, skor post-test pemahaman keagamaan. Hasil analisis deskriptif membantu menunjukkan gambaran awal apakah terjadi tren peningkatan sebelum dilakukan uji statistik inferensial. Yang kedua, statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan, menggeneralisasikan, atau mengambil keputusan mengenai suatu populasi berdasarkan data sampel. Statistik inferensial tidak hanya menggambarkan data, tetapi juga menguji hipotesis untuk melihat apakah suatu perbedaan, hubungan, atau pengaruh benar-benar signifikan secara statistik. Pada penelitian eksperimen, pretest post-test, satu kelompok statistik inferensial digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara nilai pretest dan post-test dan menilai efektivitas program atau perlakuan. Statistik inferensial yang digunakan dapat berupa uji parametrik, tes maupun non-parametrik Wilson.
tergantung pada hasil uji normalitas data. Prosedur statistik inferensial. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data pretest dan posttest berasal dari distribusi yang normal. Hal ini penting untuk menentukan jenis uji statistik yang tepat digunakan. Metode uji normalitas, uji Shapiro, cocok untuk sampel kecil kurang dari 50 siswa. Data dianggap normal jika nilai lebih besar dari 0,05. Uji normalitas dilakukan pada pretest minat baca, posttest minat baca, pretest pemahaman keagamaan, posttest pemahaman keagamaan. Yang kedua, analisis gain score. N-gain digunakan untuk melihat tingkat efektivitas program literasi pendidikan agama Islam. Di sini ada rumus N-gain. Bisa dilihat. Interpretasi N-gain. Ini ada interpretasinya. Bisa dilihat. Selanjutnya, perhitungan dilakukan untuk kedua variabel minat baca siswa, pemahaman keagamaan siswa. Hasil N-gain menunjukkan seberapa besar efektivitas program. Yang ketiga, uji hipotesis menggunakan uji paired sample test. Hanya karena penelitian menggunakan satu kelompok yang diberi pretest dan posttest, maka uji statistik yang tepat digunakan adalah uji T berpasangan. Digunakan jika data distribusi normal. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest minat baca dan posttest minat baca, pretest pemahaman keagamaan, dan posttest pemahaman keagamaan. Selanjutnya, kriteria pengambilan keputusan. Jika lebih dari 0,05, maka H1 diterima. Terdapat perbedaan signifikan atau program efektif. Jika kurang dari 0,05, maka H0 diterima, tidak ada perbedaan signifikan atau program tidak efektif. Dan jika data tidak normal, jika hasil uji normalitas menunjukkan data tidak normal, maka digunakan uji non-parametrik, uji Wilson rank test. Kriteria jika ASIM lebih besar dari 0,5, terdapat perbedaan signifikan. Uji ini menjadi alternatif pengganti T. Yang keempat, interpretasi akhir. Interpretasi hasil. Analisis dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, membandingkan skor pretest dan posttest secara deskriptif. Yang kedua, melihat nilai N-gain untuk menentukan tingkat efektivitas. Yang ketiga, melakukan uji T untuk menguji signifikansi. Yang keempat, menarik kesimpulan apakah program literasi pendidikan agama Islam efektif meningkatkan minat baca siswa. Program literasi pendidikan agama Islam efektif meningkatkan pemahaman keagamaan siswa. Jika hasil analisis menunjukkan
menunjukkan peningkatan dan nilai signifikansi lebih dari 0,05, berarti program literasi pendidikan agama Islam terbukti efektif sesuai hipotesis alternatif H1. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.